Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari teman imajiner. Pertanyaannya adalah apakah spiritual butuh kepercayaan terhadap agama? Oke, jadi orang terkadang sulit. Mereka menganggap bahwa spiritualitas dan agama itu sama. Padahal di level ekstrim, spiritualitas itu kadang 180 derajat berbeda dengan agama. Oke, untuk gambaran saya ambil satu cerita. Jadi pernah Buddha Gautama ditanya dua orang. Satu orang itu yang percaya Tuhan dan satunya adalah ateis yang tidak percaya Tuhan. Ketika orang yang percaya Tuhan bertanya pada Buddha Gautama, apakah Tuhan ada? Jawab Gautama adalah Tuhan tidak ada. Kemudian berikutnya, yang ateis datang bertanya, apakah Tuhan ada? Gautama menjawab, ya, Tuhan ada. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Jadi keduanya ini sebenarnya sama, mempertanyakan dari satu kata percaya. Sedangkan objeknya itu yang berbeda. Yang satu percaya Tuhan itu ada, yang satunya percaya kalau Tuhan itu tidak ada. Tapi semua berangkat dari kata percaya. Nah, ini yang sering saya katakan di video. Setiap orang itu pasti mempertanyakan, Mas percaya, kamu percaya, apapun itu. Nah, spiritualitas dan mistik ini adalah pemahaman yang di tingkat ekstrim berbeda. Kenapa? Ini logika. Kalau kamu ingin tahu sesuatu, mistik itu kan tentang menyibak misteri tanpa batas. Itu dimulai dari kondisi tidak percaya dan tidak tahu. Nah, ketika orang percaya tanpa dia tahu, ini menjadi masalah. Jadi poin pentingnya itu sebetulnya bukan tentang apa yang kamu percaya. Poin pentingnya adalah apakah yang kamu percaya itu membuat kamu menjadi lebih baik, bernilai, berguna? Itu saja. Kemudian ada satu cerita, seorang master zen ya. Satu sore dia bermain dengan anjingnya, dia melempar kayu, kemudian anjingnya mengejar dan mengambil lagi. Nah, kemudian dia berpikir untuk memanggil satu murid yang kesayangannya lah. Si murid ini masih bingung antara doktrin Buddha dan pemahaman spiritualitas. Jadi si master ini mengatakan tidak perlu bingung dengan kata-kata, ya kan? Dengan apapun, karena semua itu hanya simbol. Simbol hanyalah penunjuk, tapi bukan yang ditunjukkan. Kemudian si master ini menunjukkan pada muridnya, kamu lihat, sekarang saya akan suruh anjing ini. Kemudian si master berteriak pada anjingnya, ambilkan saya bulan. Dia menunjuk ke arah bulan. Lalu si master bertanya kepada muridnya, apa yang anjingku lihat? Si murid menjawab, dia melihat jarimu. Nah, kemudian master itu berkata pada muridnya, jangan seperti anjing saya. Jari ini hanyalah petunjuk, tapi bukan apa yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan itu bulan besar, tapi anjing ini hanya melihat petunjuknya. Nah, ini terkait dengan video yang saya bagikan, apakah agama itu petunjuk kebenaran atau kebenaran. Jadi contoh sederhana tadi, jari ini hanyalah petunjuk. Kamu mau tambah ini sampai 1 juta jari pun tidak akan ada habisnya untuk menunjukkan sesuatu yang tanpa batas. Demikian pula pemahaman tentang agama. Agama itu petunjuk, kebenarannya itu tanpa batas. Bagaimana kamu menjadi rahmat? Bagaimana kamu membawa keselamatan? Bagaimana kamu mencintai? Itu yang ditunjukkan. Agama atau apapun hanyalah petunjuknya. Nah, spiritualitas itu tanpa batas. Spiritualitas secara definisi pun susah. Karena spiritualitas mungkin secara saya pernah baca definisi, ini hanya keinginan untuk menelusur, mencari tahu satu hal yang lebih besar. Dia bisa menjadi Tuhan dalam agama, bisa menjadi science. Oke. Nah, ketika kita bicara sekarang spiritual science itu juga ada. Bagaimana kamu memahami misteri? Ada satu hal yang lebih besar. Yang satu menjawab lewat belajar agama, ada yang belajar lewat filosofi, ada yang belajar lewat science. Di situ poinnya adalah pencarian. Oke ya, jadi pertanyaan, apakah spiritual butuh kepercayaan? Spiritual adalah tentang pengetahuan. Kamu percaya setelah mengetahui, bukan percaya tapi belum mengetahui. Dan pengetahuan hanya bisa kita pahami ketika kita melakukan. How did it feel to you
Let me think. Don't think. Feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Oke, pertanyaan berikutnya dari Darnas Aruna. Ini kaitan mimpi yang sama dan berulang, tempat dan aktivitas sama. Oke, jadi mimpi yang berulang, apalagi memiliki kesamaan, itu artinya ada satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, pertama kali yang kamu harus cermati adalah apa yang kamu rasakan saat kamu bermimpi, dan apa yang kamu rasakan setelah kamu mengalami mimpi itu. Jadi mimpi itu pemrosesan seperti kita detox ya, alam bawah sadar. Nah, ketika kamu mengalami mimpi buruk, nah itu artinya kamu mendetoks atau membersihkan muatan alam bawah sadarmu yang sifatnya negatif. Tapi ketika kamu mimpi, di mana sering berulang dan kamu merasa itu sangat jelas, nyata, artinya ada satu hal yang ingin ibaratnya ditunjukkan dan kamu supaya terpanggil untuk memprosesnya. Jadi saya selalu katakan, semua dalam hidup itu tidak ada yang kebetulan. Oke, nah prinsipnya ke sana. Kemudian yang kedua, apapun yang kamu proses saat kamu meditasi dan setelahnya, itu saling terkait. Jadi saya sering ajarkan tentang fase demi fase meditasi. Prinsip pertama, mistik itu percaya ada kekuatan di luar dirinya. Dan bagaimana kita berpikir itu kita terkoneksi seperti gelombang radio atau televisi. Ketika kamu mencoba terkoneksi dan kamu minta petunjuk, bimbingan, perlindungan, ini akan ditunjukkan nanti. Nah, masalahnya ini mengikuti kemampuan intuitifmu. Jadi ketika kamu memberikan perhatian, kamu mencermati apapun yang terjadi saat maupun setelah meditasi, di situ kalau kamu bisa tangkap biasanya ada kaitan dengan semua petunjuk, apakah lewat meditasimu atau lewat mimpimu. Oke, jadi ini yang kamu perlu proses, menghubungkan meditasi dan mimpi, karena tidur itu sendiri adalah meditasi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Verify. Korelasi antara Anunnaki dan Lemuria. Ya, saya tadinya skeptis, saya tidak suka science fiction, saya tidak percaya alien. Hanya mau tidak mau, saya harus buka wawasan. Berarti saya tidak tahu ya apapun, saya harus cari tahu. Kalau kita bicara Lemuria, saya sendiri masih kurang yakin untuk membahas itu karena ini peradaban yang sangat tua. Tapi ini yang tadi saya katakan bertahap, berarti yang paling dekat dulu. Kalau yang paling dekat itu sudah jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Apalagi Lemuria yang lebih jauh. Jadi yang orang susah itu begini. Kalau saya cerita hal-hal semacam ini, memang susah dipercaya dan membuktikannya lagi, apalagi lebih susah. Banyak hal yang saya sendiri susah percaya. Jadi, kiamat itu tidak hanya banjir besar yang tertulis di kitab suci, atau di cerita-cerita suku-suku kuno, bangsa-bangsa yang kuno. Kiamat itu berulang-ulang kali. Itu sebabnya peradaban itu seperti keputus jejaknya. Ada artefaknya, ada bangunannya, tapi garis ceritanya itu seperti tidak tersambung. Nah, ini yang saya katakan kiamat itu berulang kali. Jadi
Saya sering mengatakan di video, ini seperti datang pergi, seperti angin lah. Kemudian, kita juga tidak bisa membaca satu hal yang kalau kita sendiri sudah tidak percaya, kemudian menganggap bahwa kita lebih modern. Oke, jadi ini termasuk dengan ego kita. Kemudian teks-teks yang ada, belakangan semakin saya mencari tahu itu, semakin saya sulit percaya dengan apa yang tertulis. Karena sejarah pasti pemenang yang menuliskan. Cuma pertanyaannya sekarang, siapa yang memenangkan peradaban ini? Orang pun tidak mempertanyakan. Kemudian kalau katakanlah kita pernah dijajah, pertanyaan berikutnya, apa kita sudah merdeka? Jadi ini tentang wawasan berpikir kita. Jadi antara Anunnaki, Lemuria, dan nanti dengan hal yang lain masih banyak yang susah kita membaca. Apalagi ada satu batasan yang kadang tidak bisa dilampaui hanya karena itu menjadi semacam ketentuan yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ketika membahas manusia, itu kan beranggapan primitif. Dan ditemukan jejak manusia sebelumnya ternyata sudah tinggi. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Akhirnya tidak pernah itu menjadi berkembang. Karena batasannya sudah disetel dulu. Nah, kalau semacam ini terkait dengan dominasi. Orang mau percaya alien atau tidak, mau percaya mistik atau tidak, gaib, hal-hal yang klinik dan sebagainya, kita bisa menemukan kok di bumi ini hanya sekian persen, 1% orang yang punya akses terhadap apapun di muka bumi ini. Kalian tidak percaya, tapi tidak juga mempertanyakan kok bisa. Kemudian saya membahas satu hal yang mengarah ke sana. Kalian juga, ibaratnya banyak orang, itu yang juga tertawa bahwa itu tidak mungkin. Nah, ketika nanti benar sesuatu itu yang dikatakan terjadi, ya bagi orang-orang mistik, ya saya tertawa terakhir lah. Jadi mereka tertawa duluan, semakin kamu belajar mistik, kamu tertawa belakangan. Pertanyaan berikutnya dari Gus Dur. Waduh. Bagaimana mengakses energi alam semesta? Nah, jadi ini segalanya itu energi. Dan segalanya itu satu sama lain terkait. Ini prinsipnya. Satuan. Nah, apa yang ada ini terkait dengan kesadaran manusia. Ego manusia itu kan tinggi. Manusia ingin menaklukkan alam. Manusia ingin menyelamatkan alam. Ini logika yang terbalik. Bumi, alam itu sudah ada. Bahkan jauh sebelum manusia itu ada. Jadi yang diurusi itu sebetulnya mulai dari manusianya sendiri. Maka kalau kita bahas mengakses energi alam semesta, sebetulnya setiap saat itu kita terikat dengan alam. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ketika kita selaras, energi itu juga akan semakin kuat. Nah, bagaimana kita merawat alam, itu yang menjadi poin pokok. Jadi sederhana, kalau orang-orang dulu bertapa di gua, kemudian ada yang lakukan kungkum ya, istilahnya berendam di muara ya, pertemuan air. Yang mereka tidak sadari itu adalah konteks dulu tempat itu menjadi disucikan. Itu sebetulnya ketika kamu datang ke lokasi itu,
Ya niat batinmu harus bersih. Artinya kamu harus mensucikan batinmu ya. Karena begitu orang makin banyak situ melakukan ritual dengan muatan energi yang berbeda-beda, artinya semakin kualitas kesadaran orang itu turun, semakin dia mengotori energi di lingkungan itu. Ini di level energi ya. Artinya efek apa yang dilakukan tempat itu tidak akan sama ketika tempat itu lebih murni, lebih terawat. Kamu bisa coba lakukan apapun. Ketika kamu mencoba laku misalnya di saya berendam ya, cari yang memang masih virgin, tempat itu nggak banyak orang, efeknya pasti beda kok. Oke, jadi ini terkait ritual-ritual yang sifatnya magis ya. Tapi pada prinsipnya ketika kita merawat alam, orang-orang dulu kan mengajarkan apapun yang kita ambil dari alam, ya kita kembalikan. Kita dari tanah kembali ke tanah. Artinya di situ ada keseimbangan yang dijaga. Ketika alam tidak seimbang, manusianya pasti juga tidak akan bertahan. Oke, jadi mengakses energi alam semesta sederhana. Kalau kamu cintai alam, kamu rawat alam, kamu sucikan batinmu, tidak usah kamu pakai apa cara apapun, alam itu akan memberikan energinya kembali pada siapapun yang tinggal di situ.